Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Kasih Yapi yang terkasih. Pada pagi yang indah ini, kita boleh tetap mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah membangunkan kita di dalam tubuh yang sehat pagi ini. Pagi ini kita akan berbicara mengenai pertolongan Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang peka atau tidak kurang tajam untuk mendengar akan seluruh doa-doa dan keluh hati kita masing-masing. Markus mencatat di dalam pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan yang ke-41 sebuah cerita yang luar biasa yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Satu kali pada satu kondisi hari sudah mulai malam, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak menuju ke seberang. Dan pada saat itu terjadilah angin yang sangat besar yang ada di dalam danau Galilea pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya ketakutan, bahkan mereka seperti kehabisan akal, walaupun kita tahu bahwa murid-murid Yesus sebagian besar adalah para nelayan yang tentulah sudah punya pengalaman yang luar biasa di dalam kelautan dan juga mengatasi kondisi-kondisi di dalam gelombang laut yang mereka pernah alami. Tetapi hari itu mungkin gelombangnya berbeda sehingga mereka ketakutan dan mencari Yesus sementara Yesus sedang tidur di buritan. Dan di sebuah tilam di sana mereka mengatakan kepada Yesus, "Apakah Guru, bangunlah, apakah Engkau tidak peduli seandainya kita mati?" Jadi ada kondisi-kondisi yang kita bisa lihat bahwa ketakutan membuat orang menjadi berhenti di dalam akal pikirannya. Ketakutan juga bisa membuat kita melemah di dalam daya tahan tubuh kita. Dan ketakutan juga membuat kita menjadi kurang peka untuk pertolongan-pertolongan Tuhan yang selama ini mungkin kita sudah rasakan di dalam kehidupan kita. Peristiwa yang terjadi pada hari itu membuat murid-murid takut. Dan pertanyaan yang mungkin timbul sama di dalam hati kita pada saat kondisi-kondisi sulit kehidupan kita alami dan rasanya masa depan kita itu sangat gelap, sementara angin tofan di dalam kehidupan itu bergelombang begitu kerasnya menghantam kehidupan kita, sehingga yang ada hanya ketakutan, ketidakpercayaan kepada Tuhan akan pertolongannya pada masa yang lalu, dan ketidakpercayaan kita menyebabkan kita kurang di dalam berpikir secara logis dalam kehidupan kita. Dan yang terjadi adalah kita bertanya seperti murid-murid bertanya, apakah Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya? Biasanya pada saat pergumulan terjadi, oknum yang paling besar disalahkan adalah Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak menyelamatkan kita, bahkan Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Firman Tuhan tadi dengan sangat jelas di dalam kitab Yesaya 59:1 bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk boleh menolong dan memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Bahkan telinganya tidak kurang tajam untuk boleh mendengar segala keluh kesah hati kita. Jadi kenapa kita tidak serahkan seluruh pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi angin ribut atau gelombang pasang di dalam kehidupan kita, sehingga kondisi-kondisi sulit kita hadapi dan menakutkan kehidupan kita. Kita kembali kepada cerita Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus terbangun dan Tuhan Yesus katakan bahwa mereka dianggap kurang percaya sehingga ketakutan itu muncul. Dan pada saat itu Tuhan Yesus meredakan angin tofan itu, dan orang-orang atau murid-murid pada kagum, bahkan merasa heran, siapa dia kok bisa angin saja bisa menurut dengan perintah-perintahnya. Kita boleh melihat bahwa Tuhan yang sama yang sudah meredakan angin ribut pada saat perjalanan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan yang sama juga yang akan meredakan kesulitan kehidupan kita hari ini, yang akan
menyelesaikan seluruh pergumulan-pergumulan hidup yang akan kita hadapi hari demi hari. Tuhan yang sama akan memulihkan kita di dalam kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Asalkan semuanya kita serahkan kepadanya dan kita percaya bahwa telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar segala keluh kesah kita. Tetaplah berdoa dan sampaikan pergumulan-pergumulan kita ke dalam doa, sebab hanya itulah kuasa yang bisa menyelesaikan setiap pergumulan kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengatasi pergumulan kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kemenangan dan kelegaan. Tuhan memberkati kita semua.